manusia. Kali ini kita akan bahas tentang genetika sistem imunitas. Nah, sebelum membahas tentang sistem imunitas, kita harus tahu pentingnya permukaan sel. Nah, mengapa perlu kita bahas tentang permukaan sel ini? Karena sistem imun itu terdiri dari sel dan agen biokimia yang mampu membedakan diri dari antigen yang non-sel. Nah, organisme atau agen infeksi yang menyebabkan penyakit itu kita sebut sebagai patogen. Nah, perlindungan diri terhadap infeksi ini didasarkan pada kemampuan sistem imunitas untuk mengenali permukaan sel asing atau yang bukan dirinya, yang bukan merupakan bagian dari tubuh kita. Nah, di sini kita pentingnya memahami permukaan sel itu. Nah, contoh permukaan sel itu ada permukaan sel mikroorganisme seperti bakteri, kemudian permukaan agen infeksi yang tak hidup seperti virus, kemudian sel tumor dan sel transpan atau sel cangkok. Nah, mengapa kita harus memahami atau mempelajari genetika dari sistem imunitas ini? Karena dengan memahami bagaimana gen itu mengontrol imunitas, itu memungkinkan kita atau para klinisi, para dokter itu atau para ahli kesehatan itu untuk meningkatkan atau mengarahkan kembali kemampuan sistem imunitas dalam melawan penyakit. Nah, ada beberapa jenis gen tunggal yang mengkode protein, di mana protein ini akan memberikan efek yang powerful pada imunitas kita, yaitu gen tunggal yang akan mengkode antibodi dan sitokin serta antigen. Nah, antibodi dan sitokin ini adalah protein yang akan langsung menyerang antigen asing ya, itu antigen patogen misalnya. Kemudian, sedangkan antigen itu adalah molekul apapun yang dapat menimbulkan respon imun, baik itu protein atau juga bisa berupa karbohidrat atau kombinasi keduanya. Nah, gen juga menentukan antigen permukaan sel yang menandai sel tubuh sebagai dirinya sendiri atau self. Jadi ini yang akan menandai bahwa suatu sel itu adalah bagian dari dirinya atau merupakan antigen yang asing gitu. Nah, ini adalah sekilas tentang antibodi. Ini adalah antibodi, ini adalah antigen. Dimana nanti antigen itu akan menempel pada bagian spesifik dari antibodi. Nah, ini disebut sebagai ketika antigen sudah berikatan dengan antibodi disebut sebagai kompleks antigen antibodi. Nah, di permukaan sel kita itu ada beberapa antigen. Contohnya adalah yang menandai golongan darah kita. Jadi ada beberapa antigen yang memenuhi permukaan sel yang menentukan golongan darah. Misalnya golongan darah yang kita kenal kan yang ini ya, yang ABO itu ya, yang secara umum. Tapi pada kenyataannya itu ada 29 golongan darah utama berdasarkan antigen pada permukaan sel darah merah. Ini untuk yang manusia ya, ada 29 golongan darah. Tapi yang umum dipakai itu adalah yang ini, yang ABO. Nah, tes golongan darah itu ya seperti biasa itu namanya tes serologis ya, yang seperti yang kita lakukan di PMI atau di rumah sakit, itu namanya tes serologis. Nah, ada cara yang lebih baru untuk menggolongkan darah, yaitu dengan mengidentifikasi gen yang menyandi protein antigen permukaan sel. Jadi tidak hanya yang ABO saja, tapi seluruh antigen permukaan sel ya. Nah, ini disebut sebagai genotyping karena yang diidentifikasi adalah gennya, sehingga disebut sebagai genotyping. Nah, genotyping ini menggunakan perangkat kecil yang disebut sebagai chip blood. Yang chip blood ini bisa mendeteksi 100 signature DNA yang berbeda. Artinya signature di sini taruhlah dianggap sebagai barcoding atau tanda tangan ya, tanda tangan. Jadi misalnya kalau tanda tangannya seperti ini itu golongan darah A dalam tanda kutip ya. Kemudian kalau tanda tangannya seperti yang lain lagi itu misalnya golongan darah yang F misalnya.
dan itu ada 100 signature ya. Jadi tidak hanya 3 ini A, B, O ini gitu. Tidak hanya A, B, AB atau O, tapi ada 100 signature genotype untuk metode genotyping menggunakan chip blood ini. Nah, metode genotyping ini sangat berguna untuk orang yang memiliki kelainan kronis yang memerlukan banyak transfusi darah. Nah, seperti leukemia atau penyakit anemia sel bulan sabit. Oke, nah ini ada beberapa jenis kelompok golongan darah. Kita lihat saja. Oke, sekarang selain tadi golongan darah, di permukaan sel itu ada yang namanya Major Histocompatibility Complex atau MHC. Nah, si MHC ini dia merupakan protein pada permukaan sel kita yang dikodekan oleh gen yang merupakan bagian dari klaster sepanjang 6 juta basa di lengan pendek kromosom 6. Nah, MHC ini tuh sangat polimorfik, jadi setiap orang itu punya alel yang berbeda untuk tidak ada yang sama, tapi dia sangat polimorfik. Ini sangat bervariasi sekali gen yang mengkode MHC ini. Nah, gen MHC ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok fungsional. Ada MHC kelas 3, MHC kelas 2, MHC kelas 1. Nah, kalau MHC kelas 3 ini dia yang menyandikan protein yang ada dalam plasma darah dan memberikan fungsi kekebalan yang non-spesifik. Sedangkan MHC kelas 2 dan MHC kelas 1 itu akan menyandikan antigen leukosit manusia atau yang sering disebut sebagai HLA, Human Leukocyte Antigen. Nah, protein HLA ini akan terhubung ke karbohidrat sehingga membentuk glikoprotein, di mana beberapa glikoprotein HLA ini akan menempel pada protein bakteri dan virus dan menampilkannya seperti lencana untuk mengingatkan sel sistem imunitas lainnya, atau proses ini disebut sebagai antigen processing. Nah, ini kita lihat di sini ya pada gambar. Ini adalah sel makrofag ya. Ini adalah sel makrofag. Di sini ada bakteri, ada patogen. Nah, ketika ada patogen, tubuh pertahanan diri itu makrofag yang pertahanan awal itu akan mengenali bahwa ini bukan bagian dari diri saya nih gitu ya. Bukan sel pada tubuh saya nih, jadi dia akan langsung memakan ya, engulf gitu, jadi akan memakan si bakteri ini. Nah, bakteri itu dia punya antigen yang ada di permukaannya ya, yang warna oranye ini. Kemudian setelah dimakan oleh makrofag, si makrofag ini kemudian akan menampilkan di bagian dari antigen permukaan si bakteri ini di protein MHC, molekul Major Histocompatibility Complex tadi, MHC. Ini yang MHC yang belum menampilkan antigen dari patogen. Nah, ini yang sudah dia tampilkan. Jadi setelah dimakan nanti antigennya kemudian ditampilkan gitu di permukaan. Nah, ini tuh memberitahu kepada sel lain. Contohnya di sini adalah sel T helper atau yang merupakan bagian dari limfosit, itu akan mengenali antigen yang berkaitan pada MHC tadi. Kemudian nanti proses ini akan menginisiasi kejadian yang untuk meningkatkan kekebalan imun, misalnya untuk produksi antibodi begitu. Jadi inilah si pentingnya antigen permukaan MHC tadi ya. Nah, sel yang menampilkan antigen asing seperti makrofag ini disebut sebagai sel penyaji antigen atau antigen presenting cell, disingkat dengan APC. Nah, antigen HLA yang merupakan salah satu protein MHC tadi akan mengidentifikasi semua sel seseorang sebagai diri atau milik individu yang sama. Jadi kalau yang bukan bagian dari dirinya, dia tidak akan menampilkan di sini. Kalau yang bagian dari dirinya itu dia tidak akan tampilkan, tapi kalau yang bagian yang asing seperti dari patogen tadi dia akan tampilkan.
Nah, ada 6 gen utama yang menentukan genotype dari HLA seseorang, di mana HLA genotyping ini akan diperlukan untuk proses transplantasi organ. Nanti kita akan bahas ini di akhir pembahasan. Kemudian setidaknya ada 4 gen HLA yang harus cocok antara donor dan resipien agar transplantasi itu memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Oke, sekarang setelah mengetahui bagaimana pentingnya permukaan sel, kita akan langsung membahas tentang sistem imunitas pada manusia. Nah, sistem imunitas pada manusia itu berupa sistem limfatik yang akan mengangkut cairan getah bening atau limfa ke kelenjar getah bening. Ya, ini adalah sistem limfatik ya. Yang hijau-hijau ini dia akan mengedarkan cairan getah bening ke kelenjar getah bening di sini dan ke seluruh tubuh ya, dan seluruh tubuh. Jadi dia mirip seperti pembuluh darah, tapi ini yang diedarkan adalah cairan getah bening. Kemudian ada di sistem imunitas manusia ini ada juga yang namanya limpa, spleen. Kemudian ada kelenjar timus, ya, dan juga ada sumsum tulang belakang, di mana di sini yang tempat awal sel B, sel T, makrofag itu berasal ya. Nanti dia akan di sini akan dihasilkan, kemudian nanti dia akan dimigrasi ke pembuluh darah dan ke sistem limfatik untuk mengalami pematangan dan diferensiasi ya. Kemudian cairan getah bening tadi yang di dalam sistem limfatik tadi itu akan membawa sel darah putih yang disebut sebagai limfosit, yaitu berupa sel B dan sel T ya. Sel ini adalah sel T, ini adalah sel B, dan ini adalah makrofag. Nah, kalau sel B dan sel T nanti kita akan bahas lebih detail fungsinya apa. Nah, kalau makrofag ini akan menangkap dan mendegradasi bakteri, virus, dan puing-puing seluler atau debris sel. Nah, sebelum menginfeksi, patogen itu harus melewati 3 tahapan ya. Yang pertama dia akan melewati namanya barrier fisik. Kemudian akan barrier fisik ini terdiri dari kulit, ada membran mukosa, contohnya lapisan yang ada di dalam mulut, kemudian kotoran telinga, kemudian ada silia yang terdapat pada saluran pernapasan, di mana silia ini akan mendorong kotoran dan patogen keluar. Kemudian sebagian besar mikroba yang dapat mencapai lambung itu akan mati karena pH yang asam di lambung, atau mikroba tersebut akan dibuang saat diare. Ya. Jadi ini proses-proses ini adalah proses pertahanan barrier fisik sebelum patogen itu bisa menginfeksi kita ya. Nah, namun ketika patogen itu berhasil melewati barrier fisik ini, tubuh manusia itu memiliki 2 pertahanan. Ada imunitas bawaan, disebut juga sebagai innate immunity, dan imunitas adaptif atau adaptive immunity. Nah, kalau yang imunitas bawaan ini dia sifatnya umum dan segera, sedangkan kalau yang adaptif itu dia spesifik dan lebih lambat dibandingkan dengan imunitas bawaan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang imunitas bawaan ini contohnya adalah terjadinya inflamasi. Nah, inflamasi ini atau peradangan itu suatu proses yang menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat untuk jenis patogen tertentu di lokasi infeksi. Nah, biasanya ini ditandai dengan adanya pembengkakan dan kemerahan. Nah, proses inflamasi ini akan mengirimkan sel-sel fagosit seperti makrofag itu ke lokasi infeksi untuk menelan patogen, sehingga terjadilah proses fagositosis. Nah, selain inflamasi dan fagositosis itu juga ada pada imunitas bawaan ini ada yang namanya protein antimikroba. Ada 3 jenis. Yang pertama komplement, sistem komplement, kemudian kolektin dan sitokin.
Nah, sistem komplement itu merupakan protein plasma yang membantu pertahanan lain. Jadi dia pelengkap ya istilahnya. Kemudian kolektin. Kolektin ini akan memproteksi dan mengenali perbedaan permukaan sel patogen dari sel manusia. Nah, kemudian sitokin. Sitokin ini tidak hanya berperan di imunitas bawaan, tapi nanti juga akan berperan di imunitas adaptif. Di antaranya itu ada interferon, ada interleukin, ada tumor necrosis factor atau TNF. Nah, interferon ini akan memperingatkan komponen sistem imun yang lain akan adanya sel yang terinfeksi virus. Sedangkan interleukin inilah yang menyebabkan demam. Ketika ada infeksi patogen, suhu tubuh yang tinggi akan membunuh beberapa bakteri dan virus. Jadi ini adalah tujuan interleukin itu menyebabkan demam. Jadi ketika suhu tubuh yang tinggi itu akan membunuh beberapa bakteri dan virus. Nah, sel fagosit juga bekerja lebih cepat pada suhu yang tinggi. Nah, kemudian tumor necrosis factor ini akan mengaktifasi senyawa biokimia protektif lainnya yang akan menghancurkan toksin dari bakteri dan menyerang sel kanker. Nah, mutasi pada ketiga jenis protein ini menjadi mutasi pada gen yang mengkode 3 jenis protein ini akan meningkatkan kerentanan tubuh kita terhadap infeksi. Oke, sekarang lanjut ke imunitas adaptif. Nah, apa itu imunitas adaptif? Imunitas adaptif ini harus distimulasi terlebih dahulu dan butuh waktu beberapa hari untuk memberikan respon imun. Namun, respon imun yang diberikan itu akan sangat spesifik pada patogen. Nah, respon imunitas adaptif itu ada dua jenis, ada yang humoral, ada yang seluler. Nah, kalau humoral ini itu akan berkaitan dengan antibodi. Jadi nanti sel T akan mengaktifasi sel B untuk memproduksi antibodi. Sedangkan kalau respon imun seluler itu sel yang akan nanti sel T akan memproduksi sitokin. Nah, kemudian sitokin ini akan mengaktifasi sel yang lain, yaitu sel T sitotoksik namanya. Nanti sel T sitotoksik ini yang si sel itu sendiri yang akan menghancurkan patogennya. Sedangkan kalau humoral itu antibodi yang akan menghancurkan patogennya. Kemudian ada 3 karakteristik untuk imunitas adaptif ini. Yang pertama beragam, artinya dia bisa mengalahkan berbagai jenis patogen. Kemudian spesifik, dia mampu membedakan sel dan molekul yang membahayakan dan yang tidak. Kemudian dia bisa mengingat atau memorizing. Dia akan merespon lebih cepat pada infeksi berikutnya atau disebut sebagai respon imun sekunder dengan antigen asing daripada saat pertama kali. Jadi kalau pertama kali dia butuh waktu butuh waktu beberapa hari untuk memberikan respon imun, tapi ketika terinfeksi dengan patogen yang sama untuk kedua kalinya, dia akan merespon lebih cepat karena sudah ada memorinya, sudah ada dia sudah mengingat pernah terinfeksi oleh patogen ini, jadi responnya akan lebih cepat pada infeksi berikutnya. Nah, ini istilahnya kalau infeksi pertama itu akan memulai respon imun primer namanya, sedangkan infeksi kedua karena tadi sifat imunitas adaptif ini bisa mengingat, maka berdasarkan sistem memori dia jadi kalau infeksi kedua berdasarkan sistem memori yang dihasilkan oleh imunitas adaptif tadi akan disebut sebagai respon imun sekunder. Oke, sekarang kita lanjut ke Oke, sekarang kita masuk mempelajari dulu tentang
respon imun humoral, di mana respon antibodi itu akan humoral tadi berkaitan dengan antibodi ya. Jadi respon antibodi itu dimulai ketika makrofag atau antigen presenting cell itu mengaktifkan sel T. Jadi ini tadi ada antigen asing. Kemudian makrofag itu akan mempresentikan atau menampilkan si antigen asing tadi seperti gambar yang di awal. Kemudian akan menstimulasi sel T helper ya. Sel T helper ini kemudian akan menstimulasi sel B, di mana nanti sel T akan menghubungi sel B di sini ya. Sel B yang memiliki reseptor permukaan yang dapat mengikat jenis antigen asing yang disajikan oleh makrofag. Jadi sel B itu dia jadi sistem imun itu memiliki banyak sekali sel B dengan masing-masing kombinasi antigen permukaan yang berbeda ya. Nah, mana yang cocok dengan antigen yang ditampilkan oleh makrofag itu akan dicari gitu oleh si sel T, mana nih yang cocok. Nah, ketika sudah ketemu ini yang cocok dengan antigen dari patogen, maka si sel T itu, jadi setelah sel T menemukan sel B yang cocok, sel tersebut akan melepaskan sitokin yang merangsang sel B untuk membelah atau berproliferasi. Jadi ketika sudah ketemu yang cocok, nah yang cocok adalah yang ini, maka dia akan berproliferasi. Nah, akan berproliferasi menghasilkan dua tipe sel. Yang pertama adalah sel plasma. Di sini, sel plasma ini adalah pabrik antibodi yang menghasilkan 1000 sampai 2000 antibodi identik per detik. Nah, ini yang disebut sebagai respon imun primer. Nah, ini dia yang akan menghasilkan antibodinya, ya. Ini yang akan menghasilkan respon imun primer. Nah, yang kedua adalah sel memori yang ini. Jumlahnya lebih sedikit dibandingkan sel plasma ya. Nah, yang meskipun sedikit, sel memori ini sifatnya akan dorman, namun dia akan merespon lebih cepat terhadap antigen asing pada infeksi berikutnya atau respon imun sekunder. Jadi sel plasma akan menghasilkan antibodi untuk respon imun primer, sedangkan sel memori itu akan memberikan respon imun sekunder pada infeksi selanjutnya. Nah, selain itu, tadi kan ini misalnya adalah si bakterinya ya, ini antibodi yang sudah dihasilkan oleh sel plasma tadi. Nah, ini antibodi yang dihasilkan itu tidak satu saja, tapi tergantung dari misalnya ada 3 jenis antigen permukaan pada patogen, maka akan dihasilkan juga antibodi untuk ketiga jenis antigen permukaan dari si bakteri itu. Jadi ini adalah antibodi untuk antigen yang ini, kemudian yang antibodi ini akan menempel pada antigen permukaan bakteri yang ini, kemudian yang antibodi yang bentuknya ini akan menempel pada antigen bakteri yang ini. Gitu. Jadi tidak hanya satu, tapi sesuai dengan antigen permukaan dari si patogen tersebut, antibodi yang dihasilkan oleh sel plasma. Oke, berikut adalah tentang antibodinya ya. Antibodi itu terdiri dari beberapa polipeptida. Oleh karena itu, dia dikodekan oleh beberapa gen. Nah, subunit antibodi itu terdiri dari 4 rantai polipeptida, ada 2 heavy chain. Ini heavy chain ya. Ini 1, ini 2. Ini heavy chain namanya. Kemudian ada 2 light chain. Ini light chain. Ini light chain ya. Yang dihubungkan oleh ikatan disulfida. Ini dihubungkan oleh ikatan disulfida sehingga membentuk seperti huruf Y. Nah, juga terdiri dari daerah konstan. Ini konstan region. Ini daerah yang berwarna biru ungu ya, ungu muda ini adalah namanya konstan region, dan daerah yang variable region, daerah yang bervariasi regionnya. Nah,
pada daerah variable region ini ada antigen binding site, jadi tempat antigen menempel di sini. Kemudian ada idiotype pada variable region, di mana di sini akan berikatan dengan epitop pada antigen yang daerah ini ya. Daerah ini nanti akan berikatan dengan epitop pada antigen. Jadi antigen itu ada bagian yang namanya epitop. Antibodi ini juga disebut sebagai imunoglobulin atau disingkat dengan IG. Dan contohnya di sini ada IgA, ya, ini IgA terdiri dari dua subunit, Y. Kemudian ada IgM terdiri dari 5 subunit Y, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 tipe utama antibodi dan yang dibedakan berdasarkan tempat dan fungsinya. Ada IgA, IgD, IgE, IgG, dan IgM. IgA ini terdapat di susu, saliva, urin, air mata, dan di saluran pernafasan dan pencernaan. Ini fungsinya untuk melindungi dari patogen pada jalur masuk ke tubuh ya. Jadi pertahanan awal juga. Kemudian IgD ini di darah di sel B akan menstimulasi sel B untuk membuat tipe lain dari antibodi. Ini umumnya ada di bayi ya. Kemudian IgE dia akan disekresikan dengan IgA dan ada sel mas di jaringan. Ini merupakan reseptor, akan berperan sebagai reseptor untuk antigen yang menyebabkan sel mas untuk melepaskan mediator alergi ini pada reaksi alergi yang kita akan lihat di bagian akhir pembahasan. Kemudian ada IgG, di tempatnya ada di plasma darah, ada di jaringan, dan ini dialirkan atau ditransmisikan ke janin ya. Kalau pada ibu hamil, ini akan melindungi melawan bakteri, virus, dan racun. Khususnya ini berperan dalam respon imun sekunder. Jadi kalau IgG ini berperan dalam respon imun sekunder. Jadi ketika sudah infeksi yang kedua kalinya. Kemudian IgM itu di plasma darah juga akan melawan bakteri. Tapi ini kalau IgM ini ingat aja M mula gitu ya. Respon imun primer. Jadi ini akan berperan dalam respon imun primer. Termasuk pada anti-A, antibodi anti-A, anti-B untuk grup golongan darah BO. Nah, kemudian antibodi tadi, manusia itu bisa memproduksi jenis antibodi yang variasinya tak terbatas, meskipun genom memiliki jumlah gen antibodi yang terbatas. Nah, bagaimana caranya? Nah, hal ini dapat terjadi karena ada kombinasi dalam banyak cara antara gen pengkode antibodi yang berbeda. Jadi, gen yang mengkode setiap, tadi kan ingat ada bagian variable region ya, ada variable region dari antibodi, dari heavy chain maupun light chain itu, gen yang mengkodenya itu ada 3 bagian, ada gen V untuk variable, D itu diversity atau keragaman, J itu untuk join atau untuk menyambungkan. Nah, ini untuk yang gen yang mengkode heavy chain ya. Ini gen yang untuk mengkode light chain. Ada bagian V untuk yang variable, D untuk diversity-nya, J-nya untuk join ya. Kemudian nanti ini ada V1, V2, V3, D1, D2, D3, J1 dan seterusnya. Kemudian nanti akan ada kombinasi-kombinasi. Bisa jadi nanti V1, D1, J1 atau V1, D2, J2 dan seterusnya. Jadi daerah variabelnya itu akan banyak gitu ya, akan semakin banyak. Jadi nanti tinggal dihitung aja nih dengan kombinasi, akan ada berapa kombinasi yang muncul dari berbagai jenis varian gen pada baik pada region V, D dan J ini ya. Begitu juga dengan light chain ya.
nanti kalau gen VDJ untuk heavy chain itu terdapat pada kromosom 14, sedangkan untuk yang light chain terdapat pada kromosom 2 dan 22. Nah, sedangkan gen C, ini ya, gen C yang hijau itu adalah yang akan mengkodekan gen pada region yang konstan pada setiap heavy chain maupun light chain. Oke. Kemudian setelah respon imun humoral, kita masuk ke respon imun seluler. Respon imun seluler itu dihasilkan oleh sel T. Jadi sel T berasal dari stem cell di sumsum tulang belakang. Kemudian sel T itu akan bermigrasi ke kelenjar timus. Jadi T dari nama sel T itu merujuk pada timus ya. Pada fase ini sel T itu masih belum matang atau disebut sebagai timocyte ya. Nah, jadi dari sumsum tulang belakang dia masih belum matang dan disebut sebagai timocyte. Kemudian dia ketika berada di kelenjar timus, timocyte ini akan dipaparkan pada self antigen. Jadi antigen yang ada pada diri manusia tersebut. Nah, timocyte yang tidak menyerang self antigen, dia akan berubah menjadi sel T yang matang. Sedangkan timocyte yang menyerang self antigen itu akan mengalami apoptosis. Nah, jadi sel T yang beredar di sistem limfatik itu nanti adalah sel T yang matang yang tidak menyerang self antigen. Sedangkan yang ini sudah dibunuh menggunakan apoptosis ya. Nah, jenis sel T itu ada dua, ada sel T helper, ada sel T sitotoksik. Nah, kita lihat yang fungsi sel T helper dulu. Sel T helper itu akan mengenali antigen asing pada makrofag, ya. Kemudian dia akan menstimulasi sel B untuk memproduksi antibodi, serta akan mensekresikan sitokin. Nah, ini adalah macam-macam sitokin. Ada colony stimulating factor, itu fungsinya akan merangsang sumsum tulang belakang untuk memproduksi limfosit. Kemudian ada interferon. Interferon itu akan menghambat replikasi virus, kemudian akan menstimulasi makrofag untuk menelan virus, menstimulasi sel B untuk menghasilkan antibodi dan menyerang sel kanker. Kemudian interleukin ini akan mengontrol diferensiasi dan pertumbuhan limfosit, kemudian menyebabkan demam yang disertai oleh infeksi bakteri. Kemudian tumor necrosis factor ini akan menstop pertumbuhan tumor, melepaskan blood factor, kemudian melepaskan menstimulasi diferensiasi limfosit dan menghancurkan toksin dari racun dari bakteri. Nah, selain mensekresikan sitokin ini, sel T helper itu juga akan mengaktifasi jenis sel T yang lain, yaitu sel T sitotoksik atau sel T pembunuh, ya. Nah, ini dia sel T sitotoksik. Nah, sel T sitotoksik ini memiliki reseptor yang disebut sebagai CD8. Jadi ini reseptornya disebut sebagai CD8 reseptor. Sel T sitotoksik itu akan menyerang sel-sel yang terinfeksi virus dan juga sel kanker dengan menempel pada sel tersebut dan melepaskan protein tertentu. Nah, contohnya ini pada sel kanker, si sel T sitotoksiknya itu akan melepaskan perforin namanya. Nah, nanti dia akan mengeluarkan perforin. Perforin ini akan menembus dan melisiskan membran plasma sel kanker ya di lubang di sini, dan kemudian akan membunuh sel kanker tersebut. Nah, sel kanker yang sudah mati ini akan meninggalkan puing-puing sel yang akan difagosit oleh makrofag. Nah, ini adalah berbagai macam sel pada sistem imun. Ada makrofag, ya, ada sel mas. Nah, sel mas ini yang akan nanti berhubungan dengan reaksi alergi. Dia akan melepaskan histamin untuk ada inflamasi dan melepaskan mediator alergi. Kemudian ada sel B, dia akan matang menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi atau menjadi sel memori ya, sel B memori. Kemudian
kemudian ada sel T, ada sel T helper, ada yang sitotoksik. Ini tadi fungsinya sudah kita pelajari. Kemudian ada natural killer, ini akan menyerang sel kanker dan sel yang diinfeksi sel yang terinfeksi virus tanpa mengenali antigen, dan juga mengaktifasi sel darah putih lainnya. Dan supresor itu yang akan menghambat produksi antibodi. Nah, setelah mempelajari sistem imunitas tadi, kita akan lanjut ke imunitas yang abnormal ya. Nah, abnormalitas pada sistem imun itu ada yang diwariskan dan ada juga yang tidak diwariskan. Ada juga yang mengakibatkan terlalu lemahnya sistem imun, ada yang sistem imunnya terlalu kuat, ada juga sistem imunnya yang salah arah. Nah, kalau imunitas abnormal yang diwariskan itu umumnya disebabkan oleh mutasi pada gen yang menyediakan sitokin atau reseptor pada sel T, dan mutasi pada gen yang menyediakan segmen antibodi ya. Nah, ini adalah beberapa contoh penyakit abnormalitas pada sistem imun yang diwariskan ya. Ini nama penyakitnya. Ini adalah warisannya, apakah dia ini kalau A kecil R ini artinya autosomal resesif, ini kalau besar autosomal dominan, kalau XLR itu artinya X-linked resesif ya, dia terpaut kromosom X dan resesif. Nah, ini adalah abnormalitasnya. Jadi ada yang kalau yang chronic granulomatous disease ini dia tidak mempunyai fagosit yang bisa menelan bakteri. Ada yang tidak punya timus, sehingga kalau tidak ada timus tidak ada sel T. Kemudian ada yang defisiensi sel T, sel B dan neutrofil dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh foto seorang anak namanya David Feder. Dia disebut sebagai bubble boy karena lahir tanpa memiliki kelenjar timus. Nah, karena sel tadi kan kita sudah tahu fungsi si kelenjar timus ini adalah tempat pematangan sel T ya. Jadi karena sel T-nya tidak bisa matang, dia tidak bisa bertahan melawan infeksi. Jadi makanya dia tinggal di dalam bubble ini. Oke. Kita lanjut ke AIDS ya, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, AIDS ini bukan penyakit abnormalitas sistem imun yang diwariskan ya. Ini bukan penyakit keturunan, tetapi didapat melalui infeksi HIV, virus yang secara bertahap mematikan sistem imun. Nah, HIV ini sebenarnya ukurannya cukup kecil ya, sangat kecil. Dia hanya terdiri dari 9.000 basa RNA, terdiri dari 9 gen dan mengkode hanya 15 protein. Tapi meskipun kecil, HIV ini mampu mengambil alih lebih dari 200 protein manusia saat ia menyerang sistem imun. Nah, infeksi HIV ini dimulai saat HIV memasuki makrofag, kemudian sel T helper. Seperti kita tahu bagaimana fungsi makrofag dan sel T helper ya dalam stimulasi sistem imun. Nah, sedangkan di sini si HIV itu dia akan memasuki makrofag dan sel T helper dan akan memanipulasi semuanya di sini. Nah, awalnya virus ini akan menempel dengan protein permukaannya. Ini adalah virus HIV. Protein permukaannya disebut GP120. Ya, si GP120 ini nanti akan berikatan dengan reseptor pada sel T helper, yaitu CD4 dan CCR5. Nah, kemudian dia sudah menempel dan ketika sudah berikatan dia akan masuk ke dalam sel manusia, itu sel makrofag. Nah, ini adalah bagaimana cara HIV menginfeksi sel inang. Ketika dia sudah berhasil masuk tadi sudah berikatan dengan si reseptor pada sel T helper. Contohnya jadi ada CD4 dan CCR5 dan kemudian
setelah dia berhasil masuk, enzim reverse transkriptase dari si HIV ini yang berwarna ungu bulat ini akan memulai mengkatalisis pembentukan DNA komplementer atau cDNA dari untai RNA virus ya. Ini RNA-nya, ini enzim reverse transkriptasenya, kemudian nanti akan dihasilkan yang berwarna biru si complementary DNA-nya, DNA komplementernya. Nah, ini adalah masih hybrid ya, karena baru ada untai RNA-nya yang hijau dan untai DNA-nya yang biru. Kemudian untai DNA komplementer berikutnya itu akan dihasilkan dari cDNA awal, sehingga dihasilkanlah DNA double strand. Nah, DNA double strand ini akan masuk ke dalam genom sel inang. Ini adalah kromosomal DNA sel inang yang tua. Nah, dia akan masuk menyisip di genom kita. Nah, ini dia yang si berwarna biru muda. Kemudian nanti gen-gen virus ini akan ditranskripsi menjadi mRNA, dan kemudian mRNA akan ditranslasi menjadi protein-protein virus di sitoplasma. Ini sudah menjadi protein-protein lagi nih, sama seperti dia awal masuk. Kemudian nanti akan dirakit. Kemudian ini kapsid itu akan menyelubungi genom RNA virus yang baru. Kemudian dirakit dan dia akhirnya keluar dari sel inang dan siap menginfeksi sel lainnya. Gitu. Nah, tadi setelah HIV atau setelah AIDS, ada abnormalitas dari sistem imun yang lain disebut sebagai autoimunitas. Nah, dalam autoimunitas ini, sistem imunitas itu akan menghasilkan antibodi yang menyerang jaringan tubuh sendiri. Terusnya dia menyerang antigen asing, ini malah menyerang jaringan tubuh sendiri. Antibodi ini disebut sebagai autoantibodi. Nah, bagaimana sistem kekebalan atau sistem imunitas itu melawan diri sendiri? Nah, autoimunitas ini dapat muncul karena hal-hal berikut. Nah, yang pertama, saat bereplikasi di dalam sel inang, virus itu menggabungkan protein dari permukaan sel inang. Jadi dari permukaan sel kita itu dia akan menggabungkan ke permukaan virus itu sendiri. Ya, jadi akibatnya ketika sel itu akan mempelajari ketika antigen presenting sel tadi, dia bagian dari protein permukaan sel inang itu juga termasuk seolah-olah menjadi bagian dari permukaan virus. Nah, sehingga disinilah menyebabkan terjadinya autoimunitas. Nah, yang kedua, beberapa sel itu seharusnya mati di kelenjar timus. Masih ingat ya yang tadi tentang pematangan sel T di kelenjar timus? Kalau yang dia menyerang self antigen itu harusnya dia di apoptosis. Nah, ini dia berhasil lolos gitu dari proses apoptosis tadi dan bertahan untuk kemudian nantinya akan menyerang jaringan sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu ada antigen non-self yang secara kebetulan itu menyerupai antigen self. Dan sistem imun akan menyerang keduanya. Jadi contohnya pada bakteri Streptococcus itu antigennya mirip dengan antigen yang ada pada katup jantung. Kemudian yang terakhir adalah inaktivasi kromosom X yang tidak simetris pada wanita, mengakibatkan ada sedikit sel yang memiliki antigen permukaan dari satu orang tua yang sifatnya minoritas, sehingga akan dianggap sebagai antigen non-self. Bagaimana inaktivasi kromosom X yang tidak simetris ini, kalian bisa kalau ingin lebih tahu bagaimana prosesnya, silahkan lihat di video yang ada di YouTube ini ya. Oke, ini adalah berbagai jenis kelainan autoimun. Ini adalah nama kelainannya, ini adalah gejalanya, dan ini adalah autoantibodinya akan melawan sel apa gitu ya. Contohnya ini diabetes mellitus tipe 1 itu gejalanya akan kehausan, lapar, lemah, dan kehilangan berat badan. Ini autoantibodinya itu akan menyerang sel beta pada pankreas. Ya. Kemudian ada Graves disease, ini gondok.
dia akan uh, lelah gitu ya, kemudian kehilangan berat badan, mengalami iritasi, kemudian peningkatan irama jantung dan tekanan darah. Ini karena ada autoantibodi yang melawan sel pada kelenjar tiroidnya dan seterusnya. Silahkan dibaca. Oke, kemudian jenis abnormalitas imunitas yang lain adalah alergi ya. Alergi ini adalah respons sistem kekebalan terhadap suatu zat yang disebut sebagai alergen yang sebenarnya tidak menimbulkan ancaman. Bagaimana reaksi alergi itu terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama pada eksposur awal dan pada eksposur lanjut. Nah, pada eksposur awal itu contohnya di sini adalah alergennya, contohnya adalah serbuk sari ya. Jadi alergen itu akan mengaktifkan sel B, di mana nanti sel B itu akan membelah dan menghasilkan sel plasma yang mensekresikan antibodi. Nah, antibodinya di sini adalah IgE. Ya. Kemudian nanti si IgE ini akan menempel pada salah satu jenis sel imun yang namanya sel MAS. Nah, sel MAS ini punya reseptor untuk IgE, jadi dia akan menempel pada permukaan sel MAS. Nah, ini pada reaksi eksposur di awal. Baru hanya sampai di sini. Kemudian ketika orang tersebut terekspos alergen yang sama, jadi ketika ketemu si serbuk sari dari bunga yang sama, itu alergen tersebut akan berikatan dengan antibodi pada sel MAS lagi, bukan pada sel B. Kalau tadi kan pada sel B ya. Nah, ini pada sel MAS-nya. Karena di sel MAS tadi sudah terbentuk, sudah terikat IgE di permukaannya. Jadi nanti dia akan cocok, dia nempel nih di IgE pada sel MAS. Nah, ketika sel MAS tadi sudah ditempeli oleh ketika IgE-nya sudah berikatan dengan alergen, maka sel MAS akan pecah dan melepaskan histamin dan senyawa kimia lain yang menyebabkan reaksi alergi seperti mata gatal dan hidung yang berair, meler-meler. Gitu. Nah, inilah proses terjadinya alergi. Nah, bagaimana cara kita bisa mengubah imunitas sehingga bisa melawan penyakit atau melawan patogen? Nah, yang pertama adalah vaksin. Vaksin merupakan bentuk patogen yang tidak aktif atau parsial yang merangsang sistem kekebalan untuk mengaktifasi sel B agar memproduksi antibodi. Nah, jadi ketika orang tersebut yang sudah divaksinasi itu bertemu dengan patogen sesungguhnya, respon imun maka terjadilah respon imun sekunder. Tadi kan ingat ya, ada respon primer, ada respon imun sekunder. Nah, kemudian jenis-jenis vaksin ini macam-macam. Ada vaksin yang terdiri dari patogen utuh namun sudah dilemahkan, tapi ini ada yang dapat menyebabkan penyakit namun jarang. Kenapa dia bisa dapat menyebabkan penyakit? Yaitu jika bermutasi menjadi bentuk yang patogenik. Contohnya ini adalah vaksin cacar. Ada juga vaksin yang lebih aman itu biasanya yang hanya menggunakan bagian permukaan dari patogen saja, namun bisa menimbulkan respon imun. Nah, vaksin untuk berbagai penyakit itu dapat digabungkan menjadi satu suntikan. Nah, ini sekarang sudah sampai seperti ini teknologi vaksin itu. Jadi atau bisa juga gen yang mengkode antigen dari beberapa patogen dapat dimasukkan ke dalam virus yang tidak berbahaya dan diinjeksikan sebagai vaksin super. Nah, jadi contohnya yang vaksin terkini itu bukan yang vaksin yang dilemahkan, tapi vaksin jadi contohnya ini adalah patogen ya, ada materi genetiknya. Kemudian nanti kita mengambil gen yang kita akan mengkloning, memperbanyak gen yang mengkode antigennya, gen permukaannya. Kemudian ada 3 alternatif. Yang pertama, kita akan menyisipkan gen tersebut pada sistem ekspresi, contohnya pada sel yeast, sel ragi atau sel serangga. Kemudian nanti si protein antigennya akan diekspresikan pada sel tersebut. Kemudian banyak proteinnya sudah diekspresikan si antigennya, kemudian dipurifikasi
protein rekombinannya. Jadi ini disebutnya protein rekombinan yang mengkode antigen. Kemudian nanti akan diinjeksikan sebagai vaksin. Ya. Nah, yang kedua, alternatif kedua, jadi gen yang tadi itu disisipkan ke plasmid DNA dan kemudian proteinnya akan diekspresikan di dalam sel inang. Jadi nanti diinjeksikan berupa plasmid DNA. Dan ketiga itu si gen tadi setelah kita masukin dia ke dalam plasmid, kita masukin lagi dia ke dalam live vaccine vector. Jadi faktor vaksin hidup. Jadi dia seperti ini tadi, yang virus yang tidak berbahaya. Jadi kita sisipkan gen yang mengkode patogen ini di dalam virus yang tidak berbahaya tersebut. Kemudian dia akan diinjeksikan ke tubuh manusia dan proteinnya akan diekspresikan di dalam tubuh manusia tersebut. Nah, ini akan nanti ketiga-tiganya sama-sama akan menghasilkan respon imun sekunder terhadap antigen ini dari patogen ini. Kemudian ada imunoterapi. Nah, imunoterapi ini akan menggunakan komponen sistem imunitas untuk melawan penyakit. Yang pertama adalah antibodinya, yang kedua adalah sitokin. Nah, antibodi akan meningkatkan imunitas humoral, sedangkan sitokin akan meningkatkan imunitas selular. Nah, kalau antibodi itu menggunakan teknologi monoklonal antibodi namanya. Pada tahun 1975, peneliti Inggris Cesar Milstein dan George Kohler itu menemukan teknologi antibodi monoklonal atau disingkat dengan MAB yang memproduksi sel B tunggal secara massal. Nah, caranya dulu peneliti ini menginjeksikan antigen ke mencit. Kemudian nanti sel B pada mencit itu akan memproduksi antibodi. Kemudian si sel B yang menghasilkan antibodi ini akan kita ekstrak dari limpa mencit tadi, ya. Ini akan diekstrak. Kemudian di sini ada sel kanker, ya. Sel kanker, keduanya kita fusikan, kita gabung sehingga nanti akan dihasilkan hibridoma, di mana hibridoma ini adalah sel kanker yang bisa berplikasi dengan cepat dan juga memiliki antibodi dari si antibodi yang spesifik untuk antigen yang sudah kita injeksikan pada si mencit tadi, ya. Kemudian nanti hibridomanya itu kita pisahkan, mana yang memiliki antibodi yang merah, antibodi yang kuning, dan yang biru. Nanti kemudian dihasilkan, kemudian diproduksi monoklonal antibodinya. Nah, kalau saat ini MAB itu dibuat agar lebih mirip dengan antibodi alami manusia, karena yang dibuat seperti ini itu biasa menyebabkan reaksi alergi. Nah, namun sekarang lebih banyak MAB ini, monoklonal antibodi ini lebih banyak digunakan untuk riset dan diagnostik. Contohnya untuk tes pack kehamilan yang mengandung monoklonal antibodi yang akan berikatan dengan hormon kehamilan, yaitu hormon HCG. Oke, itu yang untuk monoklonal antibodi. Kemudian yang sitokin. Imunoterapi dengan sitokin ini cukup sulit untuk mengembangkan sitokin menjadi obat-obatan, karena sitokin ini sifatnya aktif hanya untuk waktu yang singkat. Dan dia juga harus diinjeksikan di tempat yang tepat, karena kalau tidak akan memberikan efek samping yang cukup berat. Nah, contohnya itu adalah interferon untuk mengobati kanker, kemudian imunoterapi interleukin 2 untuk terapi kanker ginjal yang recurrent atau berulang. Kemudian adalah pemberian CSF, colony stimulating factor, untuk pematangan dan diferensiasi sel darah putih. Ini dilakukan untuk penderita AIDS. Nah, yang terakhir adalah transplantasi, ya. Seperti ibarat kalau mobil rusak gitu atau mogok, nah ketika ada spare part yang rusak itu diganti dengan spare part yang baru atau yang baik, itu akan memperbaiki masalah. Nah, begitu juga dengan manusia. Jadi mengganti organ yang rusak itu akan seringkali memperbaiki masalah atau menghilangkan penyakit yang dideritanya. Nah, sekarang itu sudah
umum dilakukan transplantasi baik itu untuk jantung, ginjal, hati, paru-paru, kornea, pankreas, kulit, dan sumsum tulang belakang. Terkadang beberapa organ sekaligus juga bisa dilakukan transplantasi. Nah, ini ada 4 jenis transplantasi berdasarkan donor dan resipiennya. Ada autograf. Autograf itu adalah transfer jaringan dari satu bagian tubuh seseorang ke bagian lain. Contohnya, ketika mengalami luka bakar di dada, maka dilakukan cangkok kulit yang diambil dari paha. Ya, jadi cangkok kulit yang diambil dari paha untuk menggantikan kulit yang terbakar di dada. Atau ketika seseorang melakukan operasi bypass gitu, diambil vena di kaki untuk menggantikan arteri di koroner. Nah, biasanya kalau yang autograf ini tidak menimbulkan reaksi alergi karena masih dari tubuh yang sama, jadi masih dari self gitu ya. Sedangkan kalau yang isograf itu jaringan diambil dari kembar monozigot. Karena kembar identik itu dia akan identik secara genetik dan sistem kekebalan penerima tidak menolak transplantasi. Yang kedua adalah alograf. Alograf itu berasal dari individu yang secara genetik tidak identik dengan penerima, dengan resipien, tetapi dari spesies yang sama, jadi sama-sama manusia. Nah, kemudian yang xenograf adalah mentransplantasikan jaringan dari satu spesies lainnya. Ini adalah gambarnya. Jadi kalau ini adalah resipien, si penerima organ. Jadi kalau misalnya dari jaringan yang bagian tubuh yang lain itu disebut sebagai autograf, tapi kalau misalnya berasal dari dia punya kembar identik itu disebut sebagai isograf, tapi dari orang lain sama-sama Homo sapiens ya itu disebut sebagai allograf. Namun kalau dari spesies yang lain, contohnya dari babi atau dari kera itu disebut sebagai xenograf. Nah, kenapa ada xenograf ini? Ya karena untuk allograf kan tidak banyak orang yang butuh transplantasi banyak, tapi yang pendonornya tidak banyak, sehingga dicari alternatif lain yang memiliki kekerabatan genetik cukup dekat dengan manusia. Itu bisa kera dan babi itu memiliki gen yang cukup sangat mirip dengan manusia, sehingga dihasilkan diambillah organ-organ dari spesies yang berbeda ini untuk ditransplantasikan. Namun ada reaksi rejection atau penolakan yang umumnya terjadi pada allograf dan xenograf, di mana sistem imun itu mengenali sebagian besar jaringan donor sebagai bukan dirinya sendiri. Jadi sel T, antibodi, dan komplement itu akan diaktifkan untuk menghancurkan jaringan asing tersebut. Nah, antisipasinya agar proses transplantasi ini bisa berhasil, yang pertama harus mencocokkan jenis HLA donor dan penerima. Masih ingat ya, dengan antigen permukaan HLA dilakukan genotyping dari donor dan penerima. Ketika dia cocok, setidaknya cocok untuk 4 gen yang mengkode HLA, maka ini bisa digunakan. Kemudian yang kedua, antisipasinya adalah membuang antigen pada jaringan donor dan memberikan obat imunosupresan. Oke, sekian materi genetika sistem imunitas. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di WhatsApp group. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.